kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Muhammad Arif Wibowo ST. Saya persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman HMTA ya, untuk Bapak dosen, Pak Teddy, tadi saya lihat ada Pak Rauf juga sudah hadir dan berkenan untuk mengundang kita untuk datang di sharing session IKATA pada kesempatan kali ini. Ini kurang lebih udah cukup lama ya, kalau saya pribadi sudah ada sekitar 4,5 tahun lah. Mungkin tidak kembali ke kampus nih. Kangen rasanya kita suasana kampus, sharing sama teman-teman sekalian, sama adik-adik kita. Dan sayangnya kita nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi kita ketemu silaturahmi via online. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Arif Wibowo, biasa dipanggil Arif. Ya, saya mau men-sharing nih terkait kiat-kiat sukses untuk menembus dunia kerja. Jadi kemarin itu sempat kita ngobrol sama panitia ya. Ternyata kebanyakan dari yang daftar adalah teman-teman angkatan 2016. Mungkin kita lihat ini timingnya cukup pas nih. Teman-teman 2016 ini termasuk yang angkatan kerjanya paling tinggi dan paling dekat untuk memasuki dunia kerja. Oke, mungkin langsung aja kita mulai materinya ya untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, sekali lagi saya Muhammad Arif Wibowo, saya angkatan 2012. Saat ini saya bekerja dan berdomisili di Jakarta. Sekilas tentang karir saya, dulu saya masuk UPN ya 2012 bulan Agustus, lulus 2016 bulan Juni, jadi sekitar 3,5 tahunan. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan konsultan di Jogja di tahun 2015 nih semester 6. Terus kemudian 2016-nya setelah saya lulus saya melanjutkan bekerja juga di situ. Saya memulai karir di Sinarmas Mining mulai dari 2017 sebagai mine engineer dan data analis. Selanjutnya ternyata ada perubahan role. Saya ditugaskan ke Jakarta untuk posisi HR business partner. Dan sampai saat ini masih ke HR juga ya, cuman fokusnya ke arah digital learning. Mungkin teman-teman di bawah kalau misalnya nanti mau diskusi lebih lanjut setelah sesi ini, bisa dicatat di bawah ada kontak saya, ada LinkedIn, WhatsApp, Instagram, email, silakan dicatat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau perlu kita diskusikan lebih lanjut, silakan nanti bebas aja bertanya sama saya. Oke. Sekilas tentang apa saja sih yang akan kita cover di sharing session kita pada hari ini. Yang pertama, kita bakal ngelihat nih sama-sama apa saja sih challenge yang sedang kita hadapi di dunia kerja saat ini. Terus kedua, apa saja yang ditawarkan oleh masa depan kepada generasi kita, millennials. Selanjutnya kita akan lihat sama-sama histori dari revolusi industri yang sedang berlangsung. Dan bagaimana modern mining industry saat ini. Selanjutnya kita akan lihat sama-sama roles yang sedang berjalan di mining, future roles-nya akan seperti apa. Selanjutnya kita akan melihat sama-sama apa saja sih yang terjadi di era new normal ini. Dan terakhir ada kiat-kiat, jadi paling terakhir nih adalah key-nya nih, adalah kuncinya. Kiat-kiat menembus dunia kerja, ada secret sauce, ada beberapa tips and trick yang mungkin saya bisa sharingkan ke teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman siap nih? Jadi tadi yang paling banyak join katanya angkatan 2016 ya, dan mungkin angkatan-angkatan di bawahnya juga mungkin ada. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai mahasiswa, teman-teman, itu sudah siap untuk menyongsong pekerjaan kita selanjutnya. Nah, challenge kita pada saat ini adalah yang terbesar dan paling kita rasakan adalah globalisasi. Jadi persaingan kita bukan hanya skala nasional, tapi juga skala internasional. Yang paling dekat adalah persaingan kita di negara-negara Asia Tenggara, ASEAN. Kita udah bisa bekerja di Thailand, bekerja di Vietnam, atau di negara-negara lain itu bebas tanpa paspor kerja. Dan itu menimbulkan kecemasan ya, mungkin untuk angkatan kerja yang apakah nanti bisa terserap atau tidak. Nah, kuncinya di situ adalah kompetensi dari rekan-rekan sekalian, teman-teman semua. Gitu. Jadi bukan hanya kita bisa bekerja di luar, orang luar juga bisa bekerja di sini.
sekilas mungkin kalau boleh cerita sedikit, di perusahaan saya itu ada juga beberapa rekan-rekan dari negara-negara Asia Tenggara maupun Asia lainnya. Ada dari Australia, ada yang dari Singapura, dari dari China, dari India. Nah, itu banyak yang bekerja, bahkan dari Thailand juga ada yang bekerja di perusahaan kita. Nah, selanjutnya adalah challenge kita digitalisasi ya. Jadi massive untuk teknologi disruption. Apapun yang ada saat ini sudah mulai mengarah ke arah digital. Termasuk pertemuan kita yang tadinya hanya face to face, fisik ya. Sekarang kita udah bisa ketemu, udah bisa ngobrol via Zoom. Ini merupakan satu kemajuan yang sangat pesat. Dan setelah adanya wabah ini, itu forecast-nya adalah kita nanti akan lebih cepat lagi nih teknologinya, teknologi disruptifnya. Terus challenge kita selanjutnya adalah information overload. Informasi sangat mudah didapat dan cepat, dan itu begitu banyak datangnya. Jadi untuk sekilas mungkin ya, ini karena untuk kiat-kiat memasuki dunia kerja, nanti mungkin agak relevan, karena mungkin teman-teman akan dapat info banyak nih lowongan pekerjaan gitu. Atau mungkin bahkan nanti ada inbox nih masuk ke emailnya, ada lowongan kerja, Anda terpilih sebagai kandidat PT apa gitu. Nah, itu nanti mungkin bisa juga jadi referensi teman-teman untuk mengecek kebenarannya nih, validasi apakah informasi itu betul atau tidak. Dan yang terakhir yang kita hadapi bersama yang cukup berat adalah pandemi COVID-19 yang perkiraannya sampai dengan tahun depan masih akan berjalan. Nah, selanjutnya apa sih yang ditawarkan oleh masa depan kepada generasi kita, millennials? Nah, di sini ada generasi-generasi sebelum kita nih, ada baby boomers, ada generation X. Jadi untuk baby boomers ini itu semakin berkurang. Dari saat ini sampai dengan 2029 semakin berkurang, dan nantinya nggak ada lagi. Setiap 9 detik dari mereka, pemimpin-pemimpin yang dari generasi baby boomers akan semakin berkurang, digantikan sama generation X. Generation X itu mungkin di tahun 61 sampai 80 ya. Itu generasinya bapak kita atau mungkin dosen-dosen kita. Itu nanti akan generasi X itu yang akan banyak memegang tonggak kepemimpinan sebagai director, sebagai managerial level. Nah, saat ini mulai di 2020 dan seterusnya itu lebih dari setengah angkatan kerja kita adalah millennials dan generation Z. Jadi teman-teman semua mungkin masuknya ke generation Z ya. Jadi lahirnya setelah 94. Kayaknya nggak ada yang lahir di bawah 94 kecuali saya dan bapak-bapak dosen sama Mas Rudi ini di sini. Jadi kita yang punya chance besar untuk mengisi kekosongan untuk angkatan kerja kita saat ini. Nah, kabar baiknya adalah di sini ada 4 major atau 4 jurusan lah yang sebenarnya cukup signifikan nih ke depannya. Ada science, teknologi, engineering, dan math. Keempat jurusan ini atau keempat fokus studi ini yang sebetulnya cukup agile. Itu bisa ditempatkan di hampir di semua posisi gitu. Kayak misalnya saya nge-refer ke saya nih, kita kan engineering ya, itu bisa menempati posisi HR. Mas Rudi ini bisa menempati PR ya, public relations, dan bahkan ada juga seniornya kita itu yang bekerja di perusahaan saya dan Mas Rudi ini, itu bekerja juga di bidang yang bukan dari core kompetensinya. Ada yang teman-teman kita yang bekerja di IT, di legal, di finance, gitu. Dan bahkan di bidang lain yang nggak sesuai sama core kompetensinya. Nah, itu kebayang nggak tuh? Jadi sebagai mining, misalnya ditugaskan di IT, harus belajar coding, belajar gimana caranya mengerjakan proyek IT dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya lagi kita mau ngobrolin masalah industrial evolutions. Jadi historinya bagaimana sih industri ini berkembang. Dari mulai pertama kita bisa ngelihat sama-sama nih ada produksi alat-alat mekanis ya. Kita sama-sama membuat jalan, terus ada PLTU itu pertama kali tahun 1784 ya. Terus selanjutnya mulai kita bisa memproduksi secara massal. Terus listrik udah common digunakan. Di tahun 69 kita mulai bisa memproduksi secara otomatis, biarpun terbatas. Elektronik dan komputer banyak digunakan. Dan sekarang nih di tahun 2000, sebenarnya sih bukan 2000 ya, mungkin sekitar 2004-an lah. Itu generasi 4.0. Itu artificial intelligence, big data, robotik, dan masih banyak hal lain yang itu bisa kita temukan di sekarang, di saat ini.
Nah, di bawah ini ada sekitar 7 hal yang modern mining sudah mulai implementasi. Jadi 6 di antaranya kebetulan di perusahaan saya dan perusahaan Mas Rudi ini, kita satu perusahaan ya, itu udah melakukan ini. Gitu. Yang pertama terkait alternatif energi, renewable energy. Nah, di mining kita kalau boleh cerita itu di Berau, kita udah mulai shifting tuh dari dari elektrik konvensional, kita pakai solar panel juga tuh untuk di hauling road atau di beberapa bagian di mining sectionnya. Ada juga proses automation. Proses automation ini umumnya ya digunakannya di bisnis unit kita yang di Australia, ada di Ravenswood dan di Stanmore. Itu alat-alat dump truck-nya itu sudah mulai diatur robotik dan pakai remote control. Selanjutnya ada juga ore sorting. Ini di tambang kita yang di Ravenswood. Jadi untuk memilah ore dan pengotornya itu secara otomatis. Jadi tidak semua material itu masuk ke dalam crusher. Nah, keempat ada ventilation on demand, itu untuk di tambang bawah tanah kita ya di Stanmore, itu banyak pakai ini juga. Jadi kebutuhan akan ventilasi itu bisa di capture secara otomatis berdasarkan data-data dari komputer yang masuk ke dalam sistem. Ada juga high accuracy GPS. Jadi high accuracy GPS ini banyak juga dipergunakan teman-teman di tambang dan terutama juga mungkin banyak digunakan untuk eksplorasi ya. Jadi banyak juga bisnis unit kita, ada yang di Australia itu sedang mengembangkan robotik untuk exploration. Jadi base-nya dari high accuracy GPS ini yang tadinya manpower yang membawa alat-alat bor, terus kemudian yang bawa alat bornya jadi robot. Dan itu ditempatkan sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan. Nah, kalau yang terakhir nih yang keenam ya, itu adalah drone technology. Jadi penggunaan drone untuk survei. Nah, itu udah banyak digunakan nih di Berau dan di semua bisnis unit di perusahaan kita, di Sinarmas Mining itu sudah pakai drone semua. Jadi itu akan mempercepat fase kita untuk survei, akan memudahkan juga untuk pengambilan datanya dan pengolahan datanya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang belum diimplementasikan ya, ada 3D printing dan modular equipment. Jadi alat-alat berat kita itu spesifik modularnya atau spesifik parts-nya itu bisa kita produksi sendiri. Jadi kayak misalnya ada shovel atau ada excavator gitu, itu pin-nya atau misalnya spesifik parts-nya dari situ, bucket-nya misalnya, itu bisa kita rancang sendiri di komputer, warnanya, desainnya itu bisa kita produksi sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang dibawa oleh bagaimana industri 4.0 ini berpengaruh signifikan untuk miners? Kita harus shifting dari conventional role ke arah role yang lebih agile, yang lebih kita bisa bergerak cepat, lebih adaptif dan juga lebih tech-minded. Nah, roles masa depan di mining ini dan key kompetensinya adalah sebagai berikut. Ini ada 5 examples ya, 5 contoh yang mungkin saya share. Untuk geologis, dia perlu memahami untuk computational dan softwares. Perlu juga belajar statistik dan core knowledge untuk mining commodity. Kenapa perlu computational? Karena tadi saya sempat cerita ya, kalau misalnya di eksplorasi, kita udah mulai implement robot nih. Dari data koordinat yang sudah ditentukan di GPS tadi, robotnya akan jalan ke sana, ngebor, terus habis itu akan mengambil sampel dari batuan. Sampelnya itu nanti kita analisa semua kan, dan itu akan masuk ke dalam proses komputasi. Otomatis teman-teman geologis juga perlu nih belajar computational and softwares. Jadi perlu update software apa aja sih yang sedang dipakai lah, ongoing dipakai sama perusahaan. Terus mungkin dari kampus juga bisa difasilitasi untuk software-software tersebut ya. Jadi teman-teman yang sudah kerja, yang sudah mau kerja, sudah mau lulus, itu bisa difasilitasi untuk pelatihan tersebut. Sehingga angkatan kerjanya ketika sudah lulus, sudah siap untuk menggunakan atau bekerja gitu loh, menggunakan software itu ataupun memahami komputasionalnya. Selanjutnya juga kita yang penting perlu statistik. Jadi di hampir semua roles di mining itu semuanya perlu untuk paham statistik. Bagaimana membaca trends, membuat forecast ke depannya gitu. Geologis juga perlu itu karena untuk memahami korelasi dari masing-masing data geologinya. Big data-nya nanti bisa kita peroleh dan bisa kita pakai untuk pemodelan. Core knowledge untuk mining commodity itu perlu karena kita jadi punya common sense nih.
sebagai geologi. Kalau misalnya batu bara itu karakteristiknya bagaimana sih? Apa saja misalnya tracer mineral yang diperlukan untuk kita misalnya mau eksplorasi komoditas tersebut. Selanjutnya untuk mine engineer and data analyst. Ini biasanya namanya mine supervisor ya. Tugasnya kalau biasanya cuma keliling-keliling aja di tambang, ngelapor apakah produksinya tercapai atau enggak, ada accident atau enggak, gitu. Bagaimana keadaan fleetnya. Nah sekarang ternyata sudah lebih kompleks lagi. Bukan hanya kita harus melihat bagaimana manajemen fleetnya, apakah sudah baik atau belum, kita harus belajar software, harus tahu statistik, harus punya juga business acumen. Jadi di samping kita tahu nih misalnya fleet yang baik itu bagaimana, posisi shovel dengan alat muatnya bagaimana yang benar, atau posisi cara kerja dari alat-alat berat yang lain itu bagaimana. Itu juga kita harus paham software nih untuk kita bisa berbicara kepada teman-teman mine plan. Jadi teman-teman mine plan, teman-teman geotech itu biasanya kita berbicaranya lewat software. Kalau sama-sama, kalau misalnya dari mine engineer nggak paham software, wah ini gawat nih. Karena nanti untuk membandingkan apa yang sedang diplanningkan dengan apa yang terjadi di lapangan itu bisa miss di situ. Nah, selanjutnya perlu juga statistik dan big data. Jadi sedikit flashback waktu saya jadi mine engineer, itu kita mengolah data statistik untuk produksi, nanti untuk dipergunakan juga sebagai forecast produk kita. Poolnya nanti akan jadi seperti apa nih kira-kira. Yang di minggu ini blendingnya nanti blending plan-nya akan jadi seperti apa nih dari data-data call yang kita dapat saat ini. Gitu. Nah nanti big data-nya itu akan diolah secara integrasi nih dari mine engineer, dikirimkan juga nanti ke mine plan, dikirimkan juga nanti untuk keperluan teman-teman untuk teman-teman quality and delivery control di pertambangan. Nanti N-nya itu dipakai untuk teman-teman marketing nih, untuk mapping produk apa saja yang kita dapat, terus nanti ketersediaan inventory-nya bagaimana. Nah, kita juga perlu tahu nih sebagai mine engineer untuk common sense dari business acumen-nya. Business acumen misalnya, kalau misalnya kita nge-refer di perusahaan tambang batu bara, itu kalau kita ngelihat secara skala ekonomisnya dari SR aja misalnya. Kalau misalnya di kondisi batu bara saat ini, dengan harga saat ini yang rendah ya, sekitar 60-an dolar, kira-kira SR berapa sih yang masih bisa kita tanggung? Gitu. Jadi kalau misalnya SR-nya lebih dari itu, ya otomatis bukanya nanti nih, areanya dibukanya nanti, ditambangnya nanti. Nah itu kita harus punya common sense seperti itu. Selanjutnya di HSE, itu juga harus paham untuk teknologi. Kita udah mulai mengadaptasi teknologi di sini, jadi setiap adanya laporan untuk tindakan tidak aman atau kejadian tidak aman itu dilakukan lewat platform. Terus harus paham juga bagaimana mengolah statistik dari kecelakaan maupun dari statistik laporan dari kecelakaan tersebut. Jadi kan ada teori ya, teori piramida Hendrix. Jadi kalau misalnya itu sudah nggak sesuai teori, berarti mungkin ada yang salah nih dengan pelaporan pelaporan kecelakaannya. Nah itu juga harus punya sense seperti itu. Dan harus paham juga untuk core knowledge di mining industry ya, mining operation. Jadi bagaimana alat-alat berat bekerja itu juga kita harus analisa. Dari mine plan itu juga harus punya sama kayak mine engineer harus paham sama kayak geologist dan mine engineer harus paham computational dan software, paham statistik dan big data. Jadi supaya kita nggak dibohongin sama data nih. Mungkin nggak kira-kira data ini dipergunakan seperti itu. Nah, terus selanjutnya di marketing nih. Marketing ini yang paling banyak memainkan mungkin big data. Jadi dari ketersediaan data-data yang kita compile semua, dari marketing itu sudah bisa memapping apa saja produk ketersediaan kita, inventory-nya apa saja, dan kita harus jual kemana. Karena kebutuhannya setiap user itu berbeda. Misalnya kayak kita ekspor ke Cina nih, itu akan berbeda spesifikasinya dengan kita misalnya ekspor ke Jepang. Jepang misalnya minta kualitinya yang batu bara kalorinya misalnya rendah lah, misalnya 4.400, tapi dia lebih ramah lingkungan misalnya. Sedangkan di Cina dia lebih tolerable terhadap sulfur misalnya seperti itu. Nah itu big data seperti itu nanti paling banyak dipakai sama teman-teman marketing untuk penjualan batu bara. Nah teman-teman marketing sama teman-teman mine plan ini yang perlu bisnis acumen yang cukup tinggi. Jadi bagaimana caranya supaya si perusahaan ini tidak rugi dan untung, dan improvement apa saja yang bisa didapatkan dari situ.
Nah, selanjutnya apa sih yang akan terjadi di new normal ini? Apa sih yang berubah? Saatnya sekarang tuh kita mengupgrade diri kita masing-masing, mengupgrade kompetensi kita untuk menyongsong challenge yang ada di depan kita sebagai bagian dari new normal. Nah, ini yang sedang terjadi adalah robust tech changing. Jadi teknologi disruptifnya, perkembangan teknologi itu semakin pesat. Jadi orang yang tadinya untuk hidup cukup bisa misalnya belanja kita belanja langsung gitu. Nah, sekarang sudah ada e-commerce, untuk kita ketemu sekarang sudah ada Zoom gitu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dari teknologi. Dan semakin banyak ternyata demand atau permintaan yang diminta saat ini. Jadi sudah bukan makanan yang biasa itu udah nggak laku nih. Bisnis juga sekarang udah mulai berkembang. Kebutuhan kesehatan household itu semakin banyak. Nah, selanjutnya karena pandemi COVID ini juga banyak negara yang jadi kesusahan. Secara finansial, IMF itu melakukan forecast atau memprediksi kalau GDP-nya dari global itu akan turun minus 4,9%, dan di Indonesia mungkin sekitar minus 0,4 sampai dengan 1. Tapi ini mungkin masih bisa berubah sih. Nah, terakhir dampak yang paling signifikan adalah job employment-nya itu rendah. Karena banyak orang yang sekarang mungkin kita tahu terpaksa harus di PHK atau tidak dirumahkan gitu. Itu yang dampaknya paling signifikan dan sama-sama kita rasakan. Mungkin untuk angkatan kerja yang saat ini juga itu nggak bisa langsung terserap karena adanya hal ini. Nah, selanjutnya apa nih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang perlu kita ketahui? Nah, di saat ini itu kita sudah mulai, perusahaan ya terutama ya, itu sudah mulai mengadaptasi untuk digital. Jadi kalau teman-teman misalnya udah daftar kerja gitu, semua prosesnya nanti akan ditransformasi menjadi digital. Dari mulai sourcing, screening, interview, offering, sampai dengan terakhir kalau sudah keterima onboardingnya sudah virtual semua, sudah digital pastinya. Kalau boleh cerita sedikit di internal kami, untuk sourcingnya itu kita ada career page-nya itu di recruitment.sinarmasmining.com, dan itu nanti akan kita sebar nih ke beberapa media atau job portal. Ada LinkedIn, ada Jobs ID, ada Campus Career Center. Nah, jadi sarannya dari kami adalah supaya teman-teman nih sudah mulai dari sekarang membangun branding diri sendiri, punya akun nih LinkedIn, Jobs ID ataupun Campus Career Center, itu buat sebaik-baiknya portofolio rekan-rekan seperti apa. Pernah ikut organisasi apa, atau pengalamannya bagaimana, punya sertifikasi apa saja. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi untuk memudahkan recruiter ataupun perusahaan-perusahaan menemukan teman-teman semua. Gitu. Nah, kampus Career Center juga perlu. Jadi mungkin perlu aktif di kampus Career Center-nya UPN, atau mungkin ada di kampus lain, di UGM, di ITB, atau bahkan misalnya di Unsri, bisa join ke sana. Jadi nggak mesti di kampus sendiri, tapi kita explore juga Career Center di kampus lain, kita bikin membership di situ, jadi ketika ada lowongan pekerjaan, kita langsung notify nih, kita langsung tahu nih, kalau ada lowongan pekerjaan, kita bisa langsung respons di situ. Nah, selanjutnya, kalau misalnya sudah sourcing, kita sudah nemuin nih, misalnya dari perusahaan sudah nemu CV-nya, orang-orang seperti apa saja yang kita cari nih. Kita ada screening yang berjalan di proses platformnya rekrutmen, itu di ATS dan di Zwayam. ATS dan Zwayam ini akan membaca kecocokan profil rekan-rekan terhadap posisi yang diminta oleh user maupun dari perusahaan. Gitu. Nah, setelah lolos dari CV screening, nanti akan ada biasanya assessment-nya itu psikotes ya, biasa. Nah, terus kalau psikotes sebenarnya nggak ada saran khusus, hanya yang penting siap aja menjadi diri kalian lah. Terus setelah lulus dari psikotes, nanti ada problem solving test. Problem solving test itu yang biasanya teknik pemecahan masalah lah. Jadi kita dikasih masalah yang cukup general, kita diminta untuk menganalisa. Nanti itu akan dianalisa tuh problem solving testnya dari perusahaan. Bahkan untuk posisi tertentu kita ada tes namanya GMAT. GMAT ini biasa dipakai untuk
mungkin orang yang mau lanjut S2 di Eropa atau di Amerika, nah itu biasanya untuk tes GMAT ini dipakai. Termasuk orang-orang yang untuk level higher position yang ada di manajemen atau level-level posisi tertentu, itu perlu untuk tes GMAT kalau di perusahaan kita. Nah, sudah lolos dari sana, sudah lolos dari tahap seleksi assessment dan tes, nanti akan ada interview nih biasanya. Interviewnya di HR, HR itu sebagai expertnya ya misalnya, terus nanti ada juga dari user atau manager dan director. Jadi ada 4 komponen itu yang akan menginterview teman-teman semua. Nah, interviewnya nggak lagi kita tatap muka, tapi kita pakai platform online nih. Ada Zoom, Google Meet, atau Webex, bisa juga via phone call. Nah, kita di sini implement ada salah satu aplikasi namanya Gecko. Ini di sini untuk membaca emosi. Jadi kalau kita misalnya video call, kita bisa ngelihat nih emosi positifnya dari orang ini berapa apa saja. Terus kita bisa lihat dari tone pembicaraannya apakah ini benar atau tidak. Nanti akan keluar nih analisis dari interviewnya. Nah, terakhir kalau sudah lolos interview ada offering letter biasanya. Di offering ini nanti akan diinfokan teman-teman itu lolos tahap seleksi menempati posisi apa, terus terus detail lainnya ya kayak misalnya gaji, penempatan, bonus gitu. Itu semuanya nanti ada di offering letter itu. Jadi teman-teman kalau nggak jelas bisa tanyanya di situ. Terakhir kalau sudah diterima offering letternya, teman-teman akan onboarding di perusahaan. Nah, ini onboardingnya juga virtual nih. Kita biasanya ada on call sama recruitersnya di Zoom, di Google Meet, atau di Webex. Nah, selanjutnya teman-teman juga biasanya dibekali sama beberapa training-training. Ini kita lakukan di platform My Learning. Jadi kita lakukannya online semua. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan job seeker di sini? Pada saat sourcing kita harus adaptif ya. Berarti adaptif di sini maksudnya adalah kita bisa mengikuti perkembangan teknologi, bisa menggunakan platform-platform yang dibutuhkan tadi pada saat sourcing. Kita ngerti ini caranya pakai LinkedIn, caranya pakai Jobs ID, maupun misalnya kita bisa ngelihat nih apa aja prosesnya yang dilakukan di kampus career center. Kita harus adaptif sama platform-platform tadi gitu. Dan adaptif juga sama perkembangan yang terjadi. Misalnya di perusahaan itu ada penyesuaian apa pada saat rekrutmennya. Gitu. Dan terakhir, ini kan karena masa pandemi ini ya, mungkin banyak perusahaan yang dia terpaksa menunda rekrutmen gitu. Jadi kita harus responsif di sini dalam artian misalnya kita sudah menjalani proses dari rekrutmen nih sesuai dengan tahapannya. Terus misalnya 2 minggu nih nggak ada kabar gimana ya, nggak masalah untuk kita sebagai pelamar gitu misalnya, itu menanyakan kembali nih ke HR-nya atau ke perusahaan apakah proses selanjutnya akan dilakukan kapan gitu misalnya, atau misalnya batal atau enggak gitu. Tapi ke umumnya perusahaan akan ngabarin nih, misalnya teman-teman nggak lolos itu biasanya dikabarin gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kita harus responsif untuk nggak apa-apa untuk menanyakan itu gitu. Selanjutnya untuk interview kita harus inovatif. Untuk menjawab pertanyaan interview itu kita nggak bisa cuman biasa-biasa aja ya. Misalnya ditanyain apa nih yang teman-teman lakuin di kampus? Oh saya cuma ikut KSM ini gitu. Nah sebenarnya bukan ikut organisasinya, tapi apa yang teman-teman deliver pada saat masa organisasi tersebut. Gitu. Apa saja poin-poin yang sebenarnya cukup penting untuk diketahui untuk diketahui interviewernya atau rekruternya pada saat interview tersebut. Gitu. Misalnya posisinya sebagai ketua himpunan gitu. Nah, bisa di-highlight nih beberapa proker yang cukup sukses untuk diadaptasi pada saat itu. Itu bisa diceritakan. Bisa juga diceritakan misalnya teman-teman pernah mengikuti sertifikasi tertentu gitu. Itu bisa diinfokan ke situ. Ketika itu sudah diinfokan, itu akan menjadi nilai tambah nih buat teman-teman. Pastinya teman-teman yang punya sertifikasi dan yang nggak punya kan pasti beda. Kemudian ada juga yang misalnya teman-teman yang aktif di organisasi, itu juga beda. Nah, terakhir pada saat offering ini kita juga harus kreatif nih, harus detail juga nih pada saat offering, apakah komponen-komponen itu udah cukup diketahui oleh kita atau ada hal-hal lain yang kita perlu ketahui dari perusahaan. Gitu. Misalnya skema bonusnya, itu nggak apa-apa untuk ditanyakan pada saat offering itu. Gitu. Oke, nah terus gimana sih caranya kita menjadi champion dan mengalahkan
tantangan-tantangan kita yang ada di depannya. Nah, ini saya ada sedikit tips and trick nih. Yang pertama nih, ini terkait individu ya, mungkin terkait pribadi. Kita harus prepare nih untuk teman-teman yang masuk angkatan kerja, kita harus prepare mandatory requirement, terutama papersnya ya. Ada SKL, sertifikat, CV, misalnya ada juga transkrip ya. Itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari nih. Jadi misalnya kita mau lulus bulan apa gitu, kalau bisa 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, misalnya sertifikat yang udah ada langsung aja di scan, langsung dibuat misalnya di Google Drive. Gitu. Jadi ketika kapanpun dan dimanapun teman-teman bisa langsung apply gitu. Jadi fisiknya itu disimpan dan soft copy-nya itu juga teman-teman punya arsipnya. Terus jangan lupa juga nih yang suka lalai nih biasanya teman-teman karena anak kos ya, jadi abai sama kesehatan. Physical fitness itu juga perlu. Jadi ketika sewaktu-waktu teman-teman dipanggil untuk medical check up, itu akan dicek tuh seberapa fit sih kondisi teman-teman, gimana, apakah dia kolesterolnya tinggi gitu, atau misalnya ada aspek kesehatan lain nih yang ternyata jadi concern perusahaan. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, ada teman saya yang waktu itu medical check up dan dia ternyata ditolak dengan alasan karena kolesterolnya tinggi. Nah, itu kan sebenarnya bisa dihindari, hal-hal kayak gitu bisa dihindari. Kita sendiri itu juga perlu tahu bagaimana kecenderungan tubuh kita sih, apakah kita orang yang kecenderungannya itu kolesterolnya tinggi atau kita normal. Karena ada orang-orang tertentu yang memang kondisi badannya itu kolesterolnya kecenderungannya tinggi, padahal makannya mungkin ya biasa aja, atau mungkin makannya sedikit lebih berlemak atau kurang sehat, tapi kolesterolnya naiknya langsung signifikan. Nah, itu teman-teman juga harus tahu tuh karakter dari kondisi fisiknya seperti apa. Nah, yang lainnya otomatis persiapannya adalah ya berdoa, minta doa orang tua, terus mungkin bisa juga minta doa dari dosen, minta saran dari dosen, mungkin bagaimana. Selanjutnya kita yang banyak saya lihat nih teman-teman nggak punya, biasanya adalah reference. Jadi misalnya tadi ketika teman-teman sudah berhasil membangun portofolio di LinkedIn ataupun Jobs ID dan sudah punya CV gitu misalnya, nah itu cantumkan referensinya teman-teman, referensi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu punya dosen yang cukup dekat nih, pernah jadi asisten lab, minta dong surat rekomendasi dari dosennya, nggak masalah kok. Saya yakin bapak-bapak dosen atau ibu dosen itu pasti dengan senang hati bantu gitu. Kalau teman-teman memang niatnya ke arah sana, pasti mereka akan bantu. Termasuk misalnya teman-teman pernah juga ngerjain project, nah itu bisa bisa diminta tuh ke teman-teman timnya untuk memberikan reference atau rekomendasi di LinkedIn atau misalnya di CV-nya gitu. Cantumkan aja nomor mereka, nanti akan jadi sebuah added value untuk perusahaan atau recruiters untuk melihat kalau oh ternyata ini valid datanya nih. Misalnya teman-teman juga pernah internship gitu, itu bisa juga tuh minta ke mentornya, tolong dong referensiin saya gitu, saya misalnya lagi mau cari kerja kemana gitu. Jadi hal yang unik adalah gini, di masa tugas akhir ya, ini karena kebanyakan yang ikut 2016 ya, angkatan 2016, di tugas akhir ini kan biasanya teman-teman ada pilihannya ada dua, apakah akan ke perusahaan atau akan di kampus misalnya. Nah, ketika ke perusahaan, ini manfaatkan momennya sebaik-baiknya. Jadi cari networking di sana, terus mungkin aktiflah sama mentornya. Bahkan ketika tugas akhir boleh tuh teman-teman masih sharing sama mentornya, kabar-kabaran gimana sekarang kabarnya gitu. Jadi nanti ketika suatu saat teman-teman mau ngelamar kerja, bisa nggak canggung nih minta rekomendasinya nih gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga kita juga perlu mengupgrade kompetensi kita. Di masa COVID ini banyak banget training-training yang sebetulnya gratis. Dari ESDM ada, dari provider lain misalnya dari Petromindo itu ada. Bahkan banyak banget online training yang tadinya mahal ya, yang jutaan, jadi cuma berapa ratus ribu. Tergantung teman-teman aktif. Gitu. Kalau teman-teman aktif dan teman-teman mau, sebenarnya gampang banget untuk membangun kompetensi teman-teman. Jadi misalnya core kompetensinya ini di engineering, di mining. Nggak masalah kalau misalnya teman-teman mau belajar yang lain nih, misalnya terkait teknik fotografi, nggak masalah. Jadi selama COVID ini manfaatkan sebaik-baiknya supaya untuk memperkaya kompetensi rekan-rekan semuanya. Nggak cuma ada di core kompetensi mining, tapi kalau bisa meluas ke yang lain. Nah, kalau boleh cerita sedikit untuk kompetensi ya, ini mungkin yang bisa jadi pertimbangan teman-teman, belajarlah kompetensi terkait data visualisasi. Bagaimana caranya mengolah data, bagaimana caranya memahami sebuah data,
itu supaya bisa dipresentasikan dan dilihat oleh orang lain sebagai satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya bisa belajar untuk Tableau atau data visualizations atau data analytics. Itu 3 hal itu menurut saya itu akan sangat berguna nih ke depan itu, untuk caranya mengolah data itu akan sangat berguna. Dan nggak lupa mungkin software-software ya, mungkin nanti bisa belajar software-software Mindscape atau software lain lah yang umumnya dipakai di perusahaan. Nah, keempat, ini mungkin terkait materinya Mas Rudini nih, nanti akan lebih banyak dieksplor Mas Rudini nih. Terkait strong personal branding. Jadi gimana caranya teman-teman menampilkan diri untuk menjadi lebih kuat nih profilnya gitu. Jadi di sosial media juga nih, kalau misalnya orang-orang yang sekarang udah siap kerja di sosial media, jangan lagi pasang foto-foto alay deh. Karena kadang itu rekruter atau perusahaan ya, kadang tuh memang ngecek sampai ke situ. Ngecek sampai ke sosial medianya, ngecek sampai ke Facebooknya gitu. Dan bahkan ngeliat juga di LinkedIn nih, seberapa kuat profil teman-teman ada di LinkedIn. Terus aktif juga untuk ngelihat lowongan-lowongan kerja biasanya ada di ini ya, di website perusahaan. Terus tanya nih kalau misalnya apa namanya sudah masuk masa kerja, tanya-tanya juga nih apa aja sih recruiting platform yang lagi ongoing sekarang, tadi selain LinkedIn, selain Glints mungkin atau Jobs ID. Coba belajar caranya pakai aplikasi-aplikasi itu tadi. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya aktif juga di luar, ada keaktifan misalnya ikut organisasi lain atau ikut volunteer di mana, itu bisa juga teman-teman expose di sosial media, expose juga misalnya di LinkedIn, itu boleh. LinkedIn itu kan lebih ke arah profesionalisme ya, ke arah hal-hal atau kegiatan yang profesional, itu bisa kita share di situ, nggak masalah. Nah, terakhir adalah kita perlu dataset dan priority level. Nah, dulu kalau boleh cerita sedikit, saya zaman waktu melamar kerja nih, saya catetin banget nih, tanggal berapa saya ngelamar di mana perusahaannya, itu saya buat di Excel, saya masih ingat, ada matriksnya. Jadi perusahaan A saya lamar tanggal berapa, terus sekarang fasenya udah sampai mana nih. Fase misalnya saya interview tanggal sekian, saya habis itu dapat offering tanggal sekian. Nah, jadi nanti ketika misalnya udah lebih dari 2 minggu nih saya nggak dapat kabar dari perusahaan, saya tanya gitu, saya email ke perusahaan, proaktif supaya saya nggak ketinggalan. Jangan-jangan sebenarnya rekrutmen udah ngirim ke saya tapi emailnya salah, atau masuk ke saya tapi masuknya ke spam gitu. Jadi kita harus punya priority level. Misalnya nanti ada beberapa perusahaan yang datang bersamaan nih, ternyata ada lebih dari satu perusahaan yang nawarin nih untuk datang interview. Nah, kita punya priority level, mana yang mau kita dahulukan perusahaannya. Terus kalau misalnya kita dahulukan, gimana nih caranya kita ngerespon ke perusahaan tersebut. Gitu. Jadi harus punya priority level. Apakah teman-teman misalnya, oh saya fokusnya mau ke perusahaan owner atau oh saya mau cari pengalaman, makanya saya ke kontraktor. Nah, jadi priority level itu di set berdasarkan goals-nya teman-teman. Mau kerja di mana, atau punya fokus ke arah perusahaan tambang yang seperti apa. Oke. Oke, next-nya adalah gimana sih caranya kita untuk sukses di interview. Kalau tadi adalah sebenarnya lebih ke arah personal ya, dari kita sendiri. Nah, ini selanjutnya gimana kita membawa diri kita keluar pada saat interview. Yang paling pertama adalah tampil profesional nih. Jadi, tampil profesional itu dari appearance ya, dari tampilan maupun dari attitude juga. Dari tampilan ya nggak mungkin lah, misalnya kita interview sepatunya ternyata bolong atau sepatunya misalnya sudah robek-robek gitu. Itu akan sangat diperhatikan. Karena dari recruiter, dari perusahaan itu akan ngelihat nih, apakah orang ini serius apa enggak sih. Ngelihatnya dari situ, profesionalismenya dicerminkan dari penampilan juga. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita bertindak, apakah kita bisa tepat waktu pada saat interview atau enggak. Kalau boleh cerita nih ya, pada saat interview ini enggak semua berjalan mulus. Misalnya dibilang interview akan dimulai jam 8, ternyata bisa jadi interview molor. Nah, itu kita biarpun seperti itu, kita punya pengalaman seperti itu, datang selalu on time. Bukan on time malah, sebelum waktunya. Kalau bisa 45 menit sebelum waktunya. Jadi teman-teman udah siap nih. Udah siap, dan terus nanti ketika saatnya interview, itu juga psikologisnya akan lebih enak gitu. Bisa ngeliat juga, bisa kenalan juga sama kandidat yang lain.
pada saat kita interview jangan kaku, jangan kita diem aja nih, kita misalnya nih sebelum dipanggil interview ya, saya cerita. Jadi sebelum dipanggil interview coba kenalan sama kandidat yang lain nih, coba cari tahu mereka ngelamar di mana aja prosesnya, terus sudah berapa kali ngelamar, atau mereka apa sih pengetahuan yang mereka tahu tentang perusahaan, gali sebanyak-banyaknya informasi dari kandidat yang lain. Terus tampil profesional lah, jadi ketika misalnya kita tampil dipanggil interview, tadi ya datang tepat waktu, terus ketika udah ketemu ya handshake lah, jabat tangan itu nggak terlalu berlebihan, cukup aja, terus duduk. Ini ada sedikit cerita ya, ada sedikit cerita. Waktu itu pernah rekruter dari satu perusahaan lah waktu itu ya, itu memposisikan tempat duduknya saya itu lebih rendah dari dia. Nah, untuk kita bisa tampil profesional, kita kan nggak mungkin dong kalau pada saat interview mendangak ke atas nih, sambil ngomong gini, sambil ngelihat ke orangnya ke atas gini kan nggak mungkin. Jadi dia set waktu itu tempat duduk saya lebih rendah nih. Nah, kalau seperti itu kan posisi kita pada saat interview kan nggak nyaman. Buat senyaman mungkin, dinaikin aja tempat duduknya supaya levelnya sama tinggi sama rekruternya, itu nggak masalah. Tapi kalau emang udah nggak ada bangku ya udah nggak ada pilihan berarti kan, berarti ya udah diterima nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat diri kita lebih nyaman, buat diri kita lebih nyaman supaya pada saat interview lebih kelihatan profesional dan lebih enak juga di kita. Nah, terus yang nomor 2 adalah show attentiveness. Kita harus lebih atentif nih ke posisi yang kita apply, kita harus tahu nih dia roles and responsibility-nya apa aja yang ditawarkan di situ. Job desk-nya bagaimana. Jadi teman-teman apa sih yang dilakukan kalau ngelamar misalnya jadi main plan? Tugasnya main plan tuh ngapain aja gitu. Itu teman-teman harus tahu. Jadi jangan sampai ketukar. Teman-teman misalnya ngelamar di perusahaan A itu sebagai main engineer, di perusahaan B sebagai short term engineer. Tapi job desk-nya ketukar atau nggak tahu gitu. Nah, itu bahaya tuh. Jadi nanti biasanya dari recruiter akan menanyakan apa sih yang kamu ketahui tentang role short term mine engineer misalnya. Nah, di situ teman-teman harus menjelaskan tuh yang saya ketahui adalah nanti pekerjaan saya sebagai ini, seperti ini gitu. Nah, jadi kalau udah bisa mengetahui arah dari pekerjaannya, itu akan jadi strong value banget untuk teman-teman bisa lolos di tahap interview. Nah, selanjutnya adalah ketika di tahap interview ini jadi diri kalian masing-masing, jadi diri kalian sendiri gitu. Nah, misalnya ditanya nih, jangan melebih-lebihkan lah. Jadi dari rekruter itu juga akan ngecek. Misalnya teman-teman bilang, wah saya pernah jadi ketua di organisasi ini, padahal sebenarnya nggak jadi ketua. Nah, itu bisa jadi dicek tuh sama rekruternya. Dan itu akan kelihatan dari konsistensi informasi yang teman-teman sampaikan pada saat interview. Nah, terakhir ini cukup krusial juga, jangan pernah tanya interviewer atau rekruternya tentang informasi yang sudah pernah disampaikan. Jadi misalnya informasi sudah pernah disampaikan di website perusahaannya, atau pernah disampaikan itu misalnya di job vacancy infonya sudah pernah disampaikan, nah itu jangan pernah ditanyakan. Terus salary itu jangan tanya salary. Jadi pada saat interview, itu kalau misalnya kita mau tanya ya, misalnya nih terkait perusahaan tambang batu bara nih. Hal yang common ditanya adalah misalnya dengan kondisi batu bara seperti ini kurang lebih kan $60 ya Pak ya. Jadi mungkin kondisi batu bara itu lagi rendah. Kira-kira dampaknya sampai sejauh mana Pak di perusahaan? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tahu di perusahaan itu ada PHK, sebaiknya nggak kita tanyakan. Jadi kita sebelum kita nanya itu kita bikin riset dulu. Bikin riset dulu apa yang terjadi di perusahaan itu gitu. Jadi apa yang kira-kira pas dan nggak pas ditanyakan, itu kita harus tahu juga. Bahkan kalau saya dulu sebelum interview, saya bikin list dari pertanyaan yang kira-kira saya belum jelas nih di perusahaan ini. Misalnya bisnis unitnya ada apa aja gitu. Karena kan kadang mungkin ada perusahaan yang nggak menjelaskan secara detail bisnis unit apa yang ada di sana gitu. Nah, itu kita bisa tanya. Terus misalnya secara spesifik nih, misalnya metode reklamasi, karena kita tertarik sama reklamasi. Kalau metode reklamasinya yang biasa digunakan di perusahaan ini apa sih? Terus misalnya kalian pernah nih nulis paper tentang reklamasi, bisa sharing sedikit. Saya dulu pernah nulis paper terkait reklamasi menggunakan metode ini. Nah, dulu saya kebetulan kayak gitu. Dulu pernah ikut paper dari Indosemen ya, Quarry Life Award dari Heidelberg. Nah, itu yang kita teliti, waktu itu saya sama Mas Heru, sama ada beberapa teman-teman 2012, yang kita teliti adalah terkait reklamasi nih. Kita pakai reklamasi, pakai metode green wall mining dari tanaman vetiver.
Nah, itu saya sharingkan di situ. Pada saat kesempatan interview, saya sharingkan di situ. Jadi selain kita mau tahu nih apa sih yang sudah diimplementasikan di perusahaan, kita juga bisa sharing sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan di kampus. Kita udah pernah bikin paper, itu kita share aja gitu, nggak masalah. Oh iya, ini ada lagi nih untuk interview ya, mungkin belum tercantum di sini. Itu adalah penguasaan bahasa. Jadi pastikan teman-teman mungkin bisa melatih diri melatih diri sendiri untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu penting. Karena salah satu bahasa profesional itu adalah bahasa Inggris. Mungkin banyak yang bilang ya, di mining itu banyak kok nggak perlu bahasa Inggris. Dari teman-teman atau misalnya dari senior banyak yang bilang kita pakai bahasa Indonesia kok, ngomong juga segala macam pakai bahasa Indonesia. Ya, itu betul. Tapi ketika teman-teman mau go global, mau masuk ke perusahaan yang besar, yang bonafit, mereka pasti bahasa profesionalnya adalah bahasa Inggris. Bahkan ketika nanti teman-teman misalnya ikut manajemen trainee, karena biasanya kan banyak ya sekarang zamannya untuk fresh grad itu masuknya manajemen trainee. Ketika ikut manajemen trainee, biasanya nanti pada saat sesi presentasi itu biasanya suruh menyampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu manajemen training itu biasanya project based. Jadi teman-teman diminta untuk mengerjakan project, terus nanti akan dievaluasi nilai dari projectnya apakah baik atau tidak, performanya bagaimana gitu, masukan juga dari atasan dan teman-temannya bagaimana, itu akan dinilai. Jadi mulai aja ngobrol-ngobrol, boleh sama senior tanya-tanya, Mas MT-nya kalau di perusahaannya kayak gimana gitu. Nanti bisa sharing di situ. Mungkin jadi teman-teman ketika masuk dunia kerja, ketika lagi interview atau segala macam udah kebayang nih, oh kalau saya masuk perusahaan ini kurang lebih MT-nya kayak gini. Coba cari koneksi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, bisa di LinkedIn tadi atau di tempat-tempat lain lah, atau melalui HMTA misalnya tadi, kalau misalnya teman-teman eksternal kan biasanya punya ya kontak-kontaknya, boleh tuh minta kontak-kontaknya dong, boleh di-sharing supaya saya bisa kenalan sama Mas dari senior-senior. Oke, jadi untuk sharing itu akan enak gitu ke depannya. Oke, mungkin itu aja sih yang akan saya sharing untuk kesempatan hari ini. Ada sedikit quote dari Warren Buffett. Jadi ini terkait kompetensi ya. Jadi si Warren Buffett ini bilang setiap orang ini memiliki kompetensi. Hanya saja yang paling penting di sini adalah bukan seberapa besar dari kompetensinya, tapi yang paling besar dari sini adalah kita tetap on track di kompetensi kita. Jadi misalnya kita ngerasa kita kurang kompeten di satu hal gitu, jangan berhenti di situ. Terus asah diri kita, develop diri kita di sana, membuat diri kita kompetensinya semakin kuat. Seperti itu. Jadi itu aja yang ingin saya share. Mungkin saya kembalikan ke panitia.